الموصوف بصفات الكمال والجلال. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ya sama-sama kita hormati yang kita muliakan Al-Mukarram, para ulama, guru-guru kita, para sesepuh yang ada di kampung ini, para kiai, para masyayikh, para asatid, para habaib yang saya muliakan, dan juga khusus PKM Masjid Al-Husna. Kita doain mudah-mudahan semuanya panjang umur, mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang sudah mendukung acara ini semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Pak Camat Kecamatan Banyusari Bapak Iwan Ridwan Fatahillah, lalu Kepala Desa Jayamukti Bapak Haji Edi Hermawan, Kepala Kepolisian Sektor Banyusari DKM Masjid Al-Husna Haji Ahmad Nawawi, pengurus MT Nur Rahmah, jajaran panitia PHBI Maulid Nabi, para donatur, dan juga seluruh masyarakat Desa Jayamukti. Lalu yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus daripada ayahanda saya Habibullah Segaf, lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan teman saya Ustadz juga. Nah, dari sini juga kita kemana-mana bareng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang solehah semua, yang wajahnya luar biasa, penuh senyuman-senyuman, wajah-wajah orang-orang solehah. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu ustazah semua kayaknya ya. Amin ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berkumpul, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia rahmat. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau. Masih semangat bro? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum mulai kita baca salawat dulu ala tim hadrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan pada kita dan nambah cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin khalqi kullihim.
مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا dan ada hadiah 1 unit motor berupa brosur. Masya Allah. Sama nih hadiahnya. Terima ya. Mudah-mudahan
memperingati salah seorang manusia yang mulia, salah seorang yang ketika kelahirannya berbeda dengan manusia yang lain. Beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Khairul Mursalin, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya kekasih Allah, Khatamun Nabi, penutupnya para nabi, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin berbicara tentang kemuliaan, keistimewaan beliau, apapun yang beliau lakukan adalah istimewa. Karena apapun yang bersambung kepada beliau, apapun yang ada kepada beliau adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam rangka maulid kelahirannya beliau, kita membahas ketika kelahirannya beliau. Beliau dikatakan seorang manusia basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia lahir ke muka bumi ini, seorang ibu melahirkan anak, seorang bayi akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Seorang ibu akan merasakan yang namanya pengorbanan. Tapi ibunda Siti Aminah, ibunda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melahiri Nabi Muhammad, dikatakan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Maka di sini yang berbeda, basyarun la kal basyar, berbeda dengan manusia yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ketika kelahiran beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkhususkan namanya beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Nama Muhammad ini artinya tiada lain adalah orang yang terpuji. Nama arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Maka ketika dulu ada orang-orang yang gak suka sama Nabi, orang mencaci Nabi dengan kecacian makian, dengan cacian makian dan menyebut nama Nabi, maka secara tidak langsung memuji Nabi Muhammad. Karena nama Muhammad adalah artinya orang yang terpuji. Maka subhanallah, nama Muhammad ini sudah dikhususkan oleh Allah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah menjaga nama yang mulia ini. Jadi belum ada pernah orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kelahiran daripada Nabi, ibunda Siti Aminah itu sudah didatangi oleh para malaikat. Malaikat menyampaikan kabar kepada ibunda Siti Aminah, mengabarkan kabar yang luar biasa. Wahai seorang ibu, ibu yang mulia, ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpinnya para nabi, penutupnya para nabi. Maka namakan dia adalah Ahmad. Maka dinamakan oleh ibunda Siti Aminah Muhammad. Subhanallah, ketika lahirnya Nabi, api yang sudah nyala ribuan tahun. Dulu itu ada satu agama, orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini menyembah yang namanya api. Kalau orang kafir menyembah berhala, menyembah patung-patung, orang Majusi ini menyembah api. Nah, api ini udah ribuan tahun nyala nggak padam-padam, dijadikan Tuhan oleh orang-orang Majusi. Tapi ketika kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, api ini yang udah nyala ribuan tahun mati seketika, padam. Berhala-berhala yang jadi sesembahannya orang-orang kafir pada saat itu hancur seketika ketika kelahiran Nabi. Dan dikatakan di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kelahiran beliau ini, orang-orang di sebelah ibunda Siti Aminah melihat ke atas, bintang-bintang itu menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika keluar Nabi SAW pada saat itu mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Syama'il, dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama, khususnya di dalam kitab Maulid, menjelaskan tentang kelahiran beliau. Lahirnya beliau ini berbeda dengan bayi-bayi yang ada pada zaman sekarang.
Kalau bayi di zaman sekarang nangis dalam keadaan lahir, tapi Nabi SAW dalam keadaan bersujud. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul, manusia yang lain lahir dalam keadaan bersujud selain Nabi Muhammad? Gak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan bersujud menghadap Allah. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul, manusia ataupun di zaman sekarang lahir udah dalam keadaan bercelak memakai sifat mata selain Nabi Muhammad? Gak ada, kecuali Nabi Muhammad. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul sebelum kelahirannya beliau namanya sudah tertulis di arusnya Allah, sudah tertulis di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersanding dengan nama Allah selain dari Nabi Muhammad? Gak ada selain dari Nabi SAW. Nabi Adam manusia yang paling pertama. Nabi Adam itu mendapatkan gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi Nabi Adam terkaget-kaget ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah yang bernama Muhammad. Nabi Adam manusia yang pertama, kok ada tulisan nama Muhammad di samping nama Allah Subhanahu wa ta'ala bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Nabi Adam ingin menikahi ibunda Siti Hawa, apa maharnya Nabi Adam? Maharnya bersolawat kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi Adam tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa bisa? Kenapa bisa sebelum dari Nabi Adam sudah dimunculkan nama Nabi SAW? Ternyata memang sebelum adanya Nabi Adam itu sudah disiapkan yang namanya Nur Muhammad SAW. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekasih yang mulia. Maka subhanallah, ini Nabi Adam aja terkaget-kaget, apalagi kita semua. Kita yang ada di zaman sekarang mengaku sebagai umat Rasulullah wajib untuk mengetahui siapa Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk jadikan Nabi Muhammad SAW adalah idolanya kita, adalah yang namanya contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang akan kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, nasihat-nasihatnya beliau itu yang akan kita lakukan. Akhlak-akhlak sopan santunnya beliau, mau beliau kepada orang tuanya beliau, kepada saudaranya beliau, kepada sahabatnya beliau, kepada keluarganya beliau, kepada anak kecil, kepada juga orang-orang tetangga ataupun orang-orang kafir sekalipun, itu yang harusnya kita contoh akhlaknya beliau. Suatu ketika ada di dalam kisah yang masyhur, ada orang buta, orang yang gak dekat dengan Nabi SAW. Orang ini tiap harinya mencaci maki Rasul SAW. Gak pernah melihat Nabi, gak pernah melihat apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi tiap harinya benci sama Rasulullah. Tiap harinya mencaci maki, memfitnah Rasulullah. Suatu ketika ini orang lagi duduk dalam keadaan yang lapar. Ini orang buta tetap mengatain Nabi. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah sampai kepada orang buta ini, Rasulullah kasih makan roti dengan tangan yang lembut. Dikasih makan sampai seterusnya. Ini orang buta senangnya luar biasa, dikasih makan gratis. Orang gak dikenal, kalau sama keluarga, tapi ini orang gak dikenal tiba-tiba ngasih makan roti. Dia gak minta, tapi tiba-tiba dikasih roti sama Nabi SAW. Orang buta ini apa? Mencaci memaki Rasulullah di depan Rasul SAW yang lagi berikan roti kepada dia. Oh, ternyata Rasulullah begini, oh dia begini, oh dia begini, dan seterusnya. Hari demi hari sampai pada waktunya Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah, datang kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, anaknya Nabi istrinya Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai anakku, apa satu amalannya Rasulullah? Saya pengen contoh satu amalannya Rasulullah. Apa amal kebaikannya Rasulullah?
Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai ayahku, Nabi SAW itu melakukan banyak kebaikan, banyak dan gak bisa kita contoh, luar biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali, satu aja yang paling mudah akan saya lakukan. Kata Sayyidatuna Aisyah, oh itu tiap hari Rasulullah nyamperin orang buta yang ada di sana, ngasih makan roti. Datangin oleh Sayyidina Abu Bakar, didatengin, dikasih roti, disuapin dengan lemah lembut seperti Nabi. Nah, ini di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini orang buta ini tetap memaki, mencaci Nabi, memfitnah Nabi. Sayyidina Abu Bakar kesel, nggak suka. Nabinya dicaci, pemimpinnya dicaci, difitnah dan seterusnya. Akhirnya nggak sengaja dikasih roti itu dengan sedikit kasar. Ini orang buta tahu, nah ini di depan saya nggak seperti biasanya nih. Biasanya lemah lembut. Ditanya, siapa engkau? Fulan bin Fulan, siapa engkau? Saya yakin ini bukan orang yang setiap hari ngasih roti kepada saya. Biasanya orang yang setiap hari ngasih roti kepada saya itu luar biasa baiknya. Nanyain kabar saya, gimana perasaan saya hari ini, bagaimana, apakah saya sudah makan, dengan lemah lembut bertanya. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai Fulan bin Fulan, ketahuilah bahwasanya yang tiap hari memberikan makan kepadamu itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Wah, ini orang baik, kenapa meninggalnya cepat? Cepat dipanggil. Orangnya baik, luar biasa dikenal. Tahukah kamu, kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang tiap hari memberikan makan roti kepadamu? Dialah adalah orang yang kamu caci maki, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang setiap hari kamu fitnah di depanmu. Itu yang kamu caci maki setiap hari, yang memberikan makan kepadamu. Nangis ini orang buta. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis ini orang buta, maka mengatakan 2 kalimat syahadat. Maka ketika itu dia meninggal dunia. Subhanallah, ini akhlaknya Nabi. Nabi nggak mandang. Walaupun orang mencaci maki beliau tetap dengan akhlakul karimahnya. Ini yang kita contoh ketika kita membaca kitab Maulid. Kitab Maulid ini kisahnya di dalamnya tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana ketika beliau lahir, bagaimana ketika beliau berjalan, bagaimana fisiknya beliau, bagaimana ketika beliau bertemu dengan anak kecil, bagaimana ketika beliau menjalankan kehidupannya terus menerus, bagaimana kalau beliau lelah, bagaimana kalau beliau lagi capek-capeknya, dijelaskan di dalam kitab Maulid. Dan di dalam kitab Maulid dibacakan qasidah, syair-syair, salawat, pujian kepada Rasulullah. Ulama capek-capek mengarang kitab Maulid ini agar apa? Agar kita sama-sama kembali mengingat Rasulullah. Karena betapa mirisnya di zaman sekarang, anak-anak sudah balik, anak-anak sudah remaja, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, beragama Islam, tapi jikalau ditanya, coba sebutkan satu aja kisahnya Rasulullah, dia nggak tahu. Udah remaja, sudah balik, bukankah dia harus mengetahui? Dia beragama Islam, harusnya dia mengetahui siapa nabinya, siapa yang wajib dijadikan idola bagi dirinya. Nah, ini dia, kita kembali kepada kisahnya Rasulullah. Kita kembali mengingat Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya pengingat di dalam pikiran kita adalah mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya kisah-kisah yang mulia contoh adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tanya, saya pengen buktikan. Kalau anak-anak kecil insya Allah pada bisa. Saya yakin daripada remaja, anak-anak kita yang masih TK aja udah paham. Yang bisa tunjuk tangan maju ke depan ya, nanti dikasih hadiah sama Kak Awi. Anak-anak kecil ya, anak kecil ya, masih kecil, bocah-bocah ya, bocil-bocil kematian. Halo? Sama saya juga kecil. Berapa orang tuh? 2. Siapa yang mau naik ke atas pohon? Oh, ke atas panggung? Ayo, atas panggung, atas Ayo, panggung. ayo buruan. Ayo Pak. Pertanyaannya, sebutkan 6 keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah ya, ibu-ibu mudah ya. Ayo, siapa yang Nah, baik, anak-anak kecil, bocil-bocil kematian, anak-anak FF mana?
Waalaikumsalam. Ya. Ini ada calon ustazah juga. Kalau di TV kan ada Mamah Dede. Ini mah dari sini Mamah. Nah, sebutkan 6 keluarga Nabi, bisa? Bismillah. Namanya? Nabi Sulaiman. Kenapa jadi Nabi Sulaiman? Nama keluarga Nabi, siapa anaknya Nabi? Bapaknya Nabi ya? Abdul. Terus, baik ini saya baca surat aja. Surat apa? Surat tanah bisa? Surat An-Nas bisa, kalau udah berbinas bisa. Bismillah. Masya Allah. Surat An-Nas. Tapi nggak pakai idahan. Mana main normal nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, ilahin, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi. Mana ngikut ini? Mana? Bismillah. Ujungnya apa? Ayo nggak apa-apa. Ayo. Ya, saya kasih hadiah dulu. Kasih hadiah dulu. Ini sebenarnya buat sini dulu. Kamu deh. Nah, sudah. Langsung pergi aja. Siap. Ini kasih hadiah. Ya. Ini sebenarnya buat laki tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi dikasih ke orang tuanya ya. Boleh barik. Doain jadi anak yang soleha. Amin. Amin. Sebelahnya sekarang. Obat. Sebelahnya sekarang sebutkan 6 keluarga Nabi. Ini hadiahnya tinggal 1, berbagi-bagi aja ya. Keluarga Nabi SAW 6. 1. Ada lagunya dan Rohatil Abdullah. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri Fatih. Semua bernasab dari Quraisy. Baik, sekarang ayahnya Nabi tadi siapa? Betul. Ibunya? Siti Aminah. Betul. Anaknya Nabi yang perempuan salah satu yang melahirkan Sayyidina Hasan wal Husain. Dia malah nanya yang sebelahnya ini. Fatimah. nih yang gampang aja. Dip, saya kasih pertanyaannya. Dek, tukang kebunnya Nabi siapa? Ada ya, ada. Yang tukang ajan siapa? Yang tukang ajan? Tahu. Bapak Haji Manta katanya. Bapak Haji Manta itu siapa? Bill. Gila. Nah, tadi anaknya Nabi siapa? Fatimah. Kalau cucunya, Cucunya ada 2. cucunya siapa? Palingnya anak Afif lu. Siapa anaknya Ahmad Dhani? Al Eldul. Kalau anaknya cucunya Rasulullah siapa? Ini aja. Hasan dan Husain. Husain terakhir. Pamannya Nabi. Oh, tadi udah dijawab sama lagu Rohatil ya. Makasih Rohatil. Abu Thalib. Betul, Masya Allah. Ini Masya Allah udah luar biasa bisa jawab. Coba anak-anak remaja. Nah, karena masih ngomong-ngomong juga. Bapak, dikasih. Silakan. Oh, sip, alhamdulillah. Alhamdulillah tinggal 1. Mungkin lagi udah siap ya. Sekarang terakhir nih, ini mah siapa anaknya Pak Camat? Camatnya ada loh. Nama Pak Camat siapa? Nah, ini coret dari kakak nih. Oh, halal. Ini. Ada habis hadiahnya. Siapa aja nih? Alhamdulillah. Nah, ini contoh tadi. Udah ada yang bisa jawab. Abdullah nama ayah. Ya. Aminah ibunda. Fatimah Sayyidina Fatimah Zahra anaknya Sayyidina Hasan wal Husain cucu
itu Sayyidina Abu Thalib paman Abdul Muthalib kakeknya. Masya Allah, ini kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad. Seseorang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka dia pasti penasaran dengan kisahnya beliau. Kalau kita punya orang yang kita cintai di dalam kehidupan kita ambil contoh, pasti kita penasaran di dalam kehidupannya dia. Oh, dia baik apa enggak? Oh, apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Oh, keluarganya dia siapa? Adiknya siapa? Kakaknya siapa? Sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita beneran cinta sama Rasulullah, maka minimal kita penasaran sama beliau. Ada kitab Sirah Nabawiyah, kisah-kisah Nabi SAW. Baca itu kitab, datangin guru. Kita datang kepada guru, minta belajar tentang kisahnya Nabi Muhammad. Itu orang yang cinta sama Rasulullah. Apalagi orang yang cinta sama Rasul, orang yang banyak sholawat. Ini sholawat ini luar biasa. Amalan, salah satu amalan yang gak bakalan tertolak. Mau sengaja, mau tidak sengaja membacanya. Anak-anak kecil membaca boleh, sengaja maupun tidak sengaja tetap diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu amalan yang luar biasa, karena bukan cuma manusia yang bersalawat kepada Nabi, tapi malaikat dan juga para makhluk Allah yang lain, jin, lalu juga ada makhluk-makhluk hewan-hewan, semuanya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Ini agar kita kembali, adanya maulid agar sama-sama kita mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pada saat itu pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Nabi, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah bingung. Rasulullah bertanya kembali, kenapa kamu bertanya kapan kiamat akan terjadi? Apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini orang Arab Badui ini menjawab dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan polosnya dia menjawab, ya Rasulullah, ibadahku ini tidak seperti orang-orang soleh, sholatku ini tidak seperti orang-orang soleh yang sangat total dalam ibadahnya, zakatku tidak seperti zakatnya orang-orang soleh, puasaku tidak seperti puasanya orang-orang soleh, tapi ada satu di dalam diriku. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Kalau kita udah mengakui sebagai hamba yang penuh dengan dosa, nah lihat ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini mengatakan ada satu di dalam diriku yang tertanam di dalam hatiku, yaitu cinta kepada Allah dan juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminannya Rasulullah. Balasan orang yang mencintai Rasulullah. Rasulullah katakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang pada saat itu ada di sana. Beliau katakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bakal dikumpulkan dengan orang yang cintainya. Kita cinta sama Rasulullah, maka berharap nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Harus yakin ketika kita mencintai Rasulullah, kita bakal dikumpulkan dengan Nabi SAW nanti di surganya Allah. Ini jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi adalah sebaik-baiknya perkataan, sudah pasti akan terjadi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan daripada yang namanya nasihat ataupun juga kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas budi pekerti yang mulia. Ini didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, Allah Taala yang mengabari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya nggak panjang lebar. Terakhir, agar sama-sama kita mengingat kisah akhlaknya beliau. Ini salah satu akhlak yang mungkin banyak diantara kita lupa, yaitu akhlak menjaga hati orang lain. Menjaga hati orang lain. Dan ini mungkin kalau kita yang ada di zaman itu, kita nggak bakal bisa ngelakuinnya, karena ini Nabi, manusia yang mulia, beliau bisa lakukan. Ketika itu pernah suatu saat ada orang miskin mendatangi Nabi. Orang miskin ini membawakan satu daripada mangkuk isinya anggur, buah-buahan anggur. Dibawakan kepada Nabi,
Nabi makan satu suap, dua suap sampai habis itu satu mangkuk anggur. Sahabat pada nggak kebagian. Di sebelahnya ada sahabat, ini orang miskin senang luar biasa, makanannya dihabisin sama Nabi. Pamit pergi dari Nabi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berbagi buah anggur tadi kepada kami? Engkau habiskan satu daripada mangkuk itu. Jawabannya Nabi apa? Ini nggak terbayang oleh kita. Kalau kita yang ada di situ berbeda dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, bukankah kamu melihat ketika aku menghabiskan satu buah anggur, satu mangkuk anggur itu, orang yang tadi berikan itu wajahnya senang, senyumnya luar biasa, pulang dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Ini buah rasanya asam, rasanya sepet. Aku takut kalau kalian yang makan sahabat, kalian akan memunculkan reaksi di wajah kalian yang membuat orang itu tadi sedih. Oh, makanan saya nggak enak. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah bilang bukan nggak enak, tapi enak, dimakan dengan lahap, sehingga orang yang tadi lihat itu, oh ini makanan saya enak. Habis sama Nabi habisin, berarti enak, senang luar biasa. Ini menjaga perasaan orang lain. Nabi SAW akhlaknya. Lalu di dalam kisah yang lain, akhlak terhadap anak kecil. Ini nggak pernah terbayang dengan kita. Nabi itu lemah lembut luar biasa kepada anak kecil. Kalau pengen lihat sebaik-baiknya manusia, ialah dia yang paling dekat dengan anak kecil. Dulu Nabi itu punya salah satu khadim, pembantunya Rasulullah, itu umurnya 10 tahun. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Itu salah satu sahabat yang tiap harinya mendengar nasihat dari Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Beliau mengatakan apa? Seumur hidupku sampai meninggal dunia, Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Rasulullah protes, Rasulullah nggak pernah protes. Dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah berdecak. Artinya kalau orang kesel kadang-kadang ngucapin, nah itu Rasulullah nggak pernah. Dan ketika itu aku pernah disuruh untuk membeli sebuah kebutuhan oleh Rasulullah. Aku pergi, dan ketika itu aku melihat anak-anak kecil yang sedang main sebaya denganku, maka aku bermain dengan mereka. Aku lupa dengan apa yang dibutuhkan Rasulullah. Ternyata di belakang Sayyidina Anas bin Malik, ditepuk Sayyidina Anas bin Malik, ada Rasulullah. Rasulullah nggak marah, Rasulullah justru tersenyum bahagia melihat Sayyidina Anas bin Malik bahagia main sama anak yang lain. Sayyidina Rasulullah itu pada saat itu Sayyidina Muhammad SAW justru mengatakan, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku butuhkan? Dengan tersenyum dengan bahagia. Ini akhlaknya Nabi. Nabi bahagia ketika melihat anak kecil lain bahagia. Akhlak Nabi SAW. Dan banyak akhlak-akhlak Nabi yang sama-sama kita bisa lihat di dalam kisah-kisah beliau. Karena akhlakul karimah adalah salah satu pokok di dalam kehidupan kita, contoh di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat. Akhlakul karimah adalah pokok dasar. Karena misinya Nabi yang ketika Nabi diutus ke dunia ini adalah innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Diutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Nabi lahir itu ada yang namanya zaman jahiliyah, tahun-tahun jahiliyah. Pada saat itu orang-orang bodoh melakukan hal-hal yang gak baik sebelum kelahiran Nabi. Tapi ketika lahirnya Nabi, Nabi membawa akhlakul karimah. Nabi memperbaiki akhlak-akhlak orang tersebut minal dhulumati ilan nur. Yang tadinya orang itu gelap jadi terang benderang. Ini misinya Nabi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa contoh, karena sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad adalah idola kita. Remaja-remaja, jadikanlah idolamu adalah Nabi SAW. Jadikanlah contoh di dalam dirimu adalah Nabi SAW. Nabi Muhammad bukan dipuji oleh manusia. Kita punya idola di zaman sekarang dipuji oleh manusia.
Tapi Nabi bukan dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Jadikanlah Nabi SAW sebagai idolanya kita, sebagai contohnya kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sebagai contoh budi pekerti luhur di dalam diri kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita akan berjalan dengan baik, kehidupan kita akan semakin dekat dengan Allah, mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga mudah-mudahan hari ini di dalam majelis yang mulia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa semoga Allah Taala berikan keberkahan kepada kita, Allah Taala turunkan rahmat kepada kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal. Sudah cukup, saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah kita bersyukur tempat majelis di sini, masjid kita ini masih mengadakan acara Maulid. Ini mudah-mudahan bisa mengajak pada anak-anak muda, ayo kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis seperti ini nih sebenarnya majelis, kalau ada guru-guru kita di kampung kita itu mahal, luar biasa, istimewa, mulia. Kalau dulu Sayyidina Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama, seorang imam, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ngadain majelis yang datang 10.000 orang, 6.000 orang itu pengen melihat yang namanya budi pekerti ulama, pengen melihat oh dia seperti ini akhlaknya beliau. 4.000 jamaahnya yang datang itu mencatat hadis dan juga nasihat dari beliau. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini bisa kita contoh. Kalau datang majelis, insya Allah nanti kalau ada majelis selanjutnya datang dengan penuh yang namanya khidmah, jangan main HP. Saya sudah kesel kadang lihat orang suka main HP dalam majelis. Ya, ini majelis ini luar biasa. Karena di sini ada yang namanya warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Kalau pengen ilmu yang bermanfaat, jangan campur dengan hal-hal duniawi. Betul. Kalau HP itu penuh dengan yang namanya kebaikan, ada juga maksiat di dalamnya. Jangan digabung. Kadang-kadang lagi ngaji juga pada main handphone. Jadi sekarang apapun ngaji juga di masjid handphone ya. Handphone ya. Jadi mohon maaf saya dulu. Ini juga HP namanya. Ya, alhamdulillah saya tidak bisa panjang lebar doain saya, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh pantun apa enggak, Bu? Boleh. Yang ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena perut sudah pada lapar. Burung lilian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo, Artinya itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian doa. Fadhol. Oh, Ini jangan saya. doa. Baik, selanjutnya acara sudah kita dengarkan tausiah dari Habib Alwi. Iya. Tidak afdol rasanya kalau acara kita tidak tutup dengan doa. Oleh sebab itu mohon kesediaannya kepada kiai kita, Kiai Dandan, kepada Kiai Dandan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dubina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa salli rasulillahi ajma'in amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallam wa an ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salihina inahdihi al-tawin. Ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wansurna ghadan fi zumratihi wa abina mustansikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafar kullana mu'inan wa musti'an. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyika muhtar wa alihi al-abhari wa ashabil
syarril qarar birahmatika ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita foto bersama dulu, izin.